Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materi ketenagakerjaan di channel Ekonomi Asik. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bagian ketenagakerjaan yang akan kita bahas di IPK selanjutnya saya janjikan adalah angkatan kerja dan kesempatan kerja. Di sini ketenagakerjaan sudah jelas, nanti ada hitung-hitungannya juga ya. Nanti ditunggu ya videonya. Apa yang kita pelajarin pada saat video ini adalah mengidentifikasi pengertian angkatan kerja dan kesempatan kerja. Sebelumnya kita sudah mengenal tenaga kerja. Sekarang kita angkatan kerja dan kesempatan kerja. Lanjut mengklasifikasikan jenis-jenis angkatan kerja. Nah, di sini masih ingat kalian ada orang-orang yang sedang antri pekerjaan. Mereka termasuk angkatan kerja atau tidak ya? Yuk kita bahas. Masih ingat ketenagakerjaan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Perhatikan lagi struktur ketenagakerjaan. Di video sebelumnya saya pun sudah munculkan ini. Di sini ada tenaga kerja terbagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terbagi atas orang yang menganggur dan orang yang bekerja, serta bukan angkatan kerja terdiri dari anak-anak sekolah, pengurus ibu rumah tangga, dan penerima pendapatan. Untuk lebih lanjut kita bahas ya. Kita mulai dengan angkatan kerja. Siapa sih atau apa saja yang menjadi angkatan kerja? Sebutan penduduk tentang usia yang produktif, usia kerja, atau yang sedang bekerja maupun sedang dalam proses mencari pekerjaan. Jadi, angkatan kerja adalah penduduk yang masuk usia kerja. Masih ingat usia kerja? 15 sampai 65 tahun. Nah, mereka itu sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Usia produktif adalah tingkat usia suatu penduduk yang sudah dapat bekerja dan memperoleh pendapatan sendiri. Artinya usia kerja yang dibataskan oleh Indonesia 15 sampai 65 tahun. Usia yang termasuk dalam usia produktif 15 sampai 65 tahun ini berdasarkan ketentuan dari pemerintah Indonesia. Untuk penduduk dengan usia produktif yang tidak memiliki atau memilih untuk tidak bekerja, nah di sini namanya bukan angkatan kerja. Sudah tahu ya bedanya angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Dua jenis angkatan kerja. Nah, di sini angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja. Contohnya, anak-anak sekolah ya, kalian mahasiswa yang masih menjalankan studi, ibu rumah tangga maupun para pensiunan. Angkatan kerja adalah penduduk dengan usia produktif yang sudah memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis angkatan kerja berdasarkan pekerjaan. Di sini ada pekerja penuh, setengah menganggur, dan pengangguran. Yang dimaksud dengan pekerja penuh adalah angkatan kerja yang bekerja penuh. Di sini seseorang yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja 8 jam per hari atau 40 jam untuk 5 hari.
Angkatan kerja yang termasuk golongan bekerja adalah mereka yang selama 1 minggu melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini jika tenaga kerja yang bekerja bagian dari angkatan kerja, di usia kerjanya itu dia bekerja dan memenuhi syarat 8 jam atau 40 jam per 5 hari. Itu disebut dengan pekerja penuh. Setengah menganggur. Apa itu setengah menganggur? Adalah angkatan kerja yang dimana pekerja menggunakan waktu kerjanya kurang dari yang dapat ditinjau dari segi produktivitas, jam kerja juga pendapatannya. Nah, di sini artinya jam kerjanya 8 jam per hari atau 40 jam per 5 hari tadi tidak memenuhi atau juga tidak sesuai dengan pendapatan atau upah minimum, bisa regional atau upah minimum provinsi. Maka dia disebut dengan setengah menganggur. Nah, kalau yang pengangguran sama sekali ini pengangguran ya. Angkatan kerja adalah seseorang yang termasuk kategori ini dari segi usia produktif sudah termasuk. Tetapi mereka tidak mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Kita mulai dengan kesempatan kerja. Kalau yang angkatan kerja kita sudah membahasnya sampai pengangguran. Nah, untuk jenis-jenis pengangguran kita bahas pada video berikutnya ya. Ditunggu ya. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja atau employment adalah jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja atau banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan untuk angkatan kerja. Jadi kesempatan kerja itu diberikan oleh pemberi kerja, perusahaan atau pemerintah ya. Kesempatan kerja juga diartikan sebagai ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan. Nah, setiap negara pasti mengalami namanya pengangguran. Tapi pengangguran yang bagaimana yang dianggap wajar? Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang pengangguran di video berikutnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Di Indonesia, masalah pekerjaan, kesempatan kerja juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2. Masih ingat yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menciptakan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Makanya ada undang-undang ya. Kesempatan kerja juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta berkualitas dari sumber-sumber daya manusia dalam membuat lapangan pekerjaan. Peningkatan pada bidang investasi dapat memperluas lapangan kerja sehingga kesempatan kerja menjadi lebih banyak. Sebab jika investasi meningkat, maka meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Inilah peranan pemerintah dalam menciptakan atau kesempatan kerja atau mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 tadi. Jenis-jenis kesempatan kerja. Ada kesempatan kerja permanen, ada yang temporer sementara. Kalau kesempatan permanen adalah kesempatan yang memungkinkan kita yang bekerja hingga pensiun atau tidak mampu lagi ya untuk bekerja dengan usia produktivitas kita. Misalnya Anda bekerja di instansi kepemerintahan atau swasta yang memiliki jaminan sosial, TNI, saya ya, PNS, Polri, dan sebagainya. Kesempatan kerja temporer di sini adalah kesempatan yang berjangka waktu
Dari sistemnya sering kita gunakan instansi swasta yang menggunakan kontrak atau perjanjian kerja. Nah, inilah pembahasan kita tentang angkatan kerja, kesempatan kerja. Jadi siapa saja ya yang termasuk bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Semoga bermanfaat materi ini. Kita lanjut lagi. Materi selanjutnya adalah pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.